Selamat datang di channel Malam Ketiga. Cerita yang akan kamu dengar adalah fiksi belaka, dan gambar hanya ilustrasi, bukan dokumen nyata. Sekarang, siapkan dirimu dan selamat mendengarkan. Namaku Gilang, umur 17 tahun. Ini kejadian yang masih aku ingat dengan jelas, karena sejak malam itu, aku nggak pernah berani lewat jalan pintas lagi, bahkan di siang hari. Waktu itu, malam Jumat Kliwon. Aku baru selesai ngerjain tugas kelompok di rumah temenku, Bayu, yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah. Karena udah lewat jam 10 malam, Bayu nyuruh aku nginep aja. Tapi aku maksa pulang, karena besok pagi harus bantu orang tua jualan. Motor metik putihku melaju pelan melewati jalan utama. Tapi di pertigaan, aku iseng belok ke jalan pintas. Jalan kecil itu dikenal warga sebagai Jalan Randu Tua. Dinamakan begitu karena ada satu pohon randu besar berdiri sendirian di tengah jalan, persis di tikungan. Orang bilang pohon itu angker, tapi aku nggak terlalu percaya. Jalanan sepi, cuma suara jangkrik dan deru angin. Begitu sampai di dekat pohon randu itu, aku lihat ada sesuatu. Seseorang berdiri di bawah pohon. Tingginya nggak wajar, badannya kurus, kepalanya miring, seperti tidak ada tulangnya. Rambutnya panjang sampai ke tanah. Aku langsung ngerem. Awalnya, kukira cuma bayangan. Tapi, tiba-tiba makhluk itu melayang perlahan ke tengah jalan. Aku panik, ku pelintir gas motor sekencangnya. Tapi motorku malah mati sendiri. Suasana langsung hening, bahkan jangkrik pun gak bersuara. Makhluk itu mendekat. Dari dekat, aku bisa lihat wajahnya. Pucat. Matanya hitam legam. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Dia melayang pelan dan terdengar suara berbisik. "Kembalikan anakku." Aku teriak sekencang-kencangnya. Gak tahu lagi harus ngapain. Di tengah kepanikan, dari kejauhan terdengar suara orang mengaji. Samar-samar, tapi semakin dekat. Tiba-tiba motorku nyala sendiri. Aku gak pikir panjang, langsung gas penuh. Sepanjang jalan, aku menangis dan gemetar. Sampai rumah, aku langsung jatuh di depan pintu. Orang tuaku panik, tapi aku gak bisa cerita apa-apa malam itu. Beberapa hari kemudian, aku cari tahu ke warga. Ternyata, beberapa bulan sebelumnya, ada perempuan hamil kecelakaan di bawah pohon randu itu. Dia meninggal di tempat. Bayinya juga gak selamat. Tapi mayatnya hilang sebelum sempat dibawa warga. Kata orang, arwahnya belum tenang, masih mencari anaknya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, sering ada yang melihat sosok perempuan tinggi kurus berdiri di bawah pohon randu itu. Dan aku masih sering mimpi buruk, karena wajah itu masih terbayang jelas. Sampai sekarang, aku gak berani lagi lewat jalan itu, bahkan di siang bolong.
dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe.